Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 04, Pertemuan Klan Tahunan. Melihat Huang Wei dan beberapa anak laki-laki di belakangnya berjalan, Huang Min dengan cepat bersembunyi di belakang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong berdiri di sana, ekspresinya acuh tak acuh terhadap Huang Wei dan yang lainnya yang mendekat. Huang Wei berjalan mendekat dan berdiri di depan Huang Xiaolong, menatapnya dengan mata merendahkan, lalu berkata, "Huang Xiaolong, apakah kamu pikir kamu dapat melindungi adikmu seumur hidup?" Mendengar ini, Huang Xiaolong mengungkapkan senyuman jahat dan jahat. Matanya memerah karena haus darah saat dia menjawab dengan ringan, "Jadi apa, kamu ingin bertarung?" Hatinya sudah berdebar-debar saat meninggalkan halaman timur. Putra tertua penatua Zhou Guang, Zhou Suedong, berdiri di belakang Huang Wei dan tidak senang dengan sikap Huang Xiaolong. "Sial, kamu pikir kamu siapa?" Sebelum hukumannya selesai, tangisan menyedihkan terdengar karena Huang Xiaolong menendang perut Zhou Guang begitu keras hingga dia terbang kembali, meringkuk tubuhnya seperti udang matang. Karena hati Huang Xiaolong terbakar amarah, kekuatan yang dia berikan dalam tendangannya secara alami tidak ringan. Zhou Suedong terbang kembali, jatuh ke tanah dan berguling 6 hingga 7 meter sebelum berhenti. Tangannya mencengkeram perutnya dan mulutnya terbuka lebar tetapi tidak ada suara yang keluar, seolah-olah seluruh organ dalamnya terbakar di lautan api. Setelah terengah-engah, Zhou Suedong menangis. Dan sialnya, itu adalah tangisan yang menggemparkan dan tampak jelek. Huang Xiaolong melirik Zhou Suedong yang tertutup debu, wajahnya basah oleh air mata yang mengalir seperti air terjun. Huang Xiaolong meringkuk sambil berpikir, anak nakal tetaplah anak nakal, air mata mengalir seperti kencing. Sentuh saja sedikit dan itu akan mulai bocor. Anda. Huang Wei dan kelompoknya bereaksi pada saat itu. Mereka semua menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan panik di mata mereka. Huang Wei tidak menyangka Huang Xiaolong begitu kejam, bahkan lebih kejam dibandingkan 2 tahun lalu. Bagaimana denganku? Huang Xiaolong menatap langsung ke arah Huang Wei dan anak-anak di belakangnya, senyuman cemerlang muncul, kamu juga ingin aku memberimu tendangan. Mendengar ini, Huang Wei dan yang lainnya mundur beberapa langkah secara refleks, menatap kaki kanan Huang Xiaolong dengan waspada. Huang Xiaolong tertawa saat menonton adegan ini, tawanya menyebabkan wajah Huang Wei menjadi merah padam karena marah dan malu. Api berkobar di hati Huang Wei dan dia berteriak pada Huang Xiaolong untuk menutupi rasa malunya, "Huang Xiaolong, kamu berani menyerang putra seorang tetua tanpa alasan yang jelas, tunggu saja hukumanmu." Serangan tanpa alasan. Tatapan dingin Huang Xiaolong menyapu tubuh Huang Wei setajam pisau. Huang Wei tidak berani menatap langsung ke mata Huang Xiaolong dan malah menyatakan dengan lemah dengan keberanian palsu, "Kamu. Tunggu saja sampai akhir pertemuan tahunan tahun ini. Aku akan membiarkanmu terlihat bagus." Kemudian, Huang Wei pergi dengan anak-anak lelaki yang mengikuti di belakangnya dengan langkah cepat dan panik, tidak lupa membawa serta Zhou Suedong yang masih memegangi perutnya. "Kakak, kamu memukul Zhou Suedong." Jika Huang Wei mengeluh tentang hal itu kepada paman tertua, pada saat itu akankah dia? Huang Min bertanya dengan ekspresi khawatir, memikirkan bagaimana paman tertua Huang Min mencambuk orang selama hukuman, Huang Min tidak bisa menahan perasaan takut. "Bukan apa-apa. Jangan khawatir," kata Huang Xiaolong tanpa rasa khawatir saat dia melihat punggung kelompok Huang Wei yang mundur dengan canggung. Dia yakin tendangannya tidak akan meninggalkan memar atau cedera apapun. Bahkan jika Huang Ming atau Zhou Guang memeriksa tubuh Zhou Suedong, mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Bahkan jika paman Huang Ming ingin menghukumnya, dia masih perlu memiliki beberapa bukti seperti 2 tahun lalu ketika dia memukuli Huang Wei dan beberapa anak tetua dengan menyedihkan, Huang Xiaolong tidak menerima hukuman. Pertemuan klan akhir tahun ini, Huang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri setelah Huang Wei dan kelompoknya menghilang dari pandangan, matanya berkilau dengan cahaya yang tajam. Setiap akhir tahun, Huang Klan Manor mengadakan pertemuan klan di mana anak-anak muda dari Huang Klan Manor dengan usia yang sama diizinkan untuk bertanding satu sama lain sebagai pengalaman belajar. Tampaknya Huang Wei berencana untuk menentangnya selama pertemuan klan pada akhir tahun. Dengan melakukan itu, Huang Wei tidak hanya akan menunjukkan kekuatan dan bakatnya di depan semua orang, tetapi juga menyelesaikan dendamnya terhadap Huang Xiaolong di depan umum. Masih ada waktu 5 bulan hingga pertemuan klan, dan dengan bakat Huang Wei, 5 bulan adalah waktu yang cukup untuk mencapai orde pertama yang terlambat. Terlebih lagi, Huang Wei mendapat dukungan dan nasihat dari kakek Huang Qide dalam berkultivasi. Huang Xiaolong tidak bisa menahan tawa, meskipun sedikit menyeramkan. Dalam hal ini, 5 bulan kemudian dia akan memukuli putra Huang Ming tepat di depan wajahnya sampai dia tidak bisa mengenali Huang Wei. Selama pertemuan klan tahunan, kakek mungkin akan datang untuk menonton. Menurut pendapat Huang Xiaolong, karena Huang Wei adalah cucunya yang berharga dan di bawah pengawasan pribadinya, dia pasti akan muncul. Beberapa saat kemudian,
Huang Xiaolong mengirim adiknya sebelum menuju ke gunung belakang. Di belakang gunung, Huang Xiaolong mempraktikkan kitab suci metamorfosis tubuh sebelum kembali ke halaman kecilnya. Kitab suci metamorfosis tubuh adalah dua seni bela diri rahasia Huaxia dari kehidupan sebelumnya. Bahkan jika Huang Xiaolong tidak mengolah pertempuran Qi, dia akan terus berlatih dalam kitab suci metamorfosis tubuh. Dikabarkan bahwa setelah dilatih ke level tertinggi, ada kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam body metamorphosis scripture. Selama latihan pertempuran kita di malam, Huang Xiaolong memperhatikan kekuatan internal di dalam tubuhnya beredar di sepanjang meridiannya pada saat yang sama dengan pertempuran Qi, saling melengkapi. Huang Xiaolong mencapai pertengahan prajurit orde pertama karena pelatihannya dalam kitab suci metamorfosis tubuh selama 4 tahun. Jika tidak, bahkan jika Huang Xiaolong memiliki semangat bela diri yang luar biasa, mustahil untuk mencapai prajurit orde pertama hanya dalam 1 malam. Kembali ke halaman kecilnya, Huang Xiaolong mulai menjalankan teknik budidaya Suan Qin dan melanjutkan latihan pertempuran Qi-nya. 3 hari berlalu dengan cepat. Selain makan dan menjawab panggilan alam selama 3 hari terakhir, setiap menit dihabiskan untuk berlatih, bertukar antara berlatih pertempuran Qi di halaman rumahnya dan berlari ke gunung belakang untuk melatih kitab suci metamorfosis tubuh. Pada hari keempat, cahaya bulan keperakan bersinar dalam kesunyian malam. Seperti 3 malam terakhir, Huang Xiaolong duduk di tempat tidurnya dan berlatih sesuai dengan teknik budidaya Suan Qin. Roh bela diri ular berkepala 2 muncul di belakangnya, melahap energi spiritual langit dan bumi dengan kecepatan yang mengerikan dan menyalurkannya ke tubuh Huang Xiaolong, mengubahnya menjadi pertempuran Qi. Dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya, ketebalan pertempuran Qi Huang Xiaolong di dalam tubuhnya telah meningkat 10 kali lipat. Menjalankan teknik budidaya, pertempuran Qi dengan cepat melonjak di sepanjang meridiannya. Setelah 3 hari berlatih tanpa henti, Huang Xiaolong mencapai puncak orde pertama, dia punya firasat bahwa dia akan berhasil melakukan terobosan ke orde kedua malam ini. Sekitar 1 jam kemudian, ketika Qi pertempuran melonjak dalam meridian Huang Xiaolong, kecepatannya tumbuh lebih cepat dan lebih tidak stabil, seperti gelombang badai, menimbulkan rasa sakit saat menabrak meridiannya, namun bagi Huang Xiaolong tingkat rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Saat pertempuran Qi menghantam seluruh meridiannya, Huang Xiaolong merasa terobosannya sudah dekat tetapi ada penghalang yang menghalanginya. Dia tidak bisa dengan paksa melewati ambang pintu, seperti gelombang raksasa yang menghantam dinding kokoh. Huang Xiaolong tidak berkecil hati. Dia tahu penting untuk tetap tenang dan terus menjalankan teknik budidaya Suan Qin, mengedarkan pertempuran Qi di sepanjang meridiannya. Tiba-tiba, sebuah suara merasuki tubuhnya yang hanya bisa didengarnya, penghalang kedua akhirnya pecah. Meridian lapisan pertama pecah seperti sumbat gabus, pertempuran Qi seketika dan dengan antusias mengalir ke meridian lapisan kedua. Huang Xiaolong sangat senang. Dia akhirnya berhasil menembus Second Order Warrior setelah beberapa hari bekerja keras.